Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas sebuah website yang namanya RoundKB. Ya, gue gak tahu cara bacanya gimana, cuman kalau tulisannya sih RoundKB. Jadi ini ada requestan ya guys ya. Nah, kurang lebih requestannya kayak gini, bahas aplikasi RoundKB ya guys ya. Nah, sebenarnya apa sih aplikasi RoundKB atau dari websitenya tuh roundkb.com ya. Jadi setelah gue lihat-lihat gitu ya guys, terus juga karena minimnya orang nge-share terus lebih banyak aktif banget kalau gue lihat di Facebook tuh akun Facebooknya yang nge-share karena gue kalau ngelihat kayak gitu kan ya bagus-bagus aja gitu kan, tapi pengen lihat kalau orang lain itu yang nge-share. Cuman sangat amat minim informasi yang gue dapatkan kalau lihat dari orang-orang yang share juga nih guys ya. Walaupun tetap ada beberapa ya, nanti mungkin bakal gue munculin. Terus sebenarnya nih platform itu ya layaknya seperti bursa ataupun exchange yang kalian tahu, dan dia memperdagangkan aset cryptocurrency. Ya, seperti kalian lihat juga ada Bitcoin, ETH, segala macamnya lah ya teman-temannya di dalam websitenya ini ya guys ya. Namun sayangnya ya guys, di websitenya dia ini kalau kita lihat ya di bagian bawah cuman udah ada pasar, perdagangan, aset, dan akun aja. Oke. Dan gue tidak menemukan untuk informasi seperti alamat kantor, entah mungkin sosial medianya, walaupun ditemukan ada di Facebook tapi dia tidak ada di sini, tidak dicantumkan di sini. Atau juga tim-timnya ya guys ya, tidak dipublish, atau mungkin mereka juga punya semacam security lainnya, entah hasil audit atau apa, tapi cuman yang dipampang di sini. Kalau kita lihat di slide-slide ini yang otomatis bergeser ini ada MSB plus SEC. Nanti gue juga bakal bahas di dalam video gue ini. Cuman kalau kita lihat slide-slide ini, kita lihat ya, perayaan ulang tahun kelima. Perayaan ulang tahun kelima. Kelima tahun, 5 bulan, 5 apa nih guys ya? Karena ini gue cek di Scam Advisor ya, untuk webnya dari roundkb.com ya guys ya. Nah, ini kemungkinan besar aman, tapi sekali lagi ya, klaim dari Scam Advisor nggak bisa kalian telan mentah-mentah. Oh, kemungkinan besar aman, berarti aman, legalitas sudah ada, izin aman dan seterusnya. Enggak ya guys ya, tetap kalian wajib cari tahu ya. Terus kalau kita lihat juga skornya 48 di sini, ini positifnya, dan sorotan negatifnya juga ada. Terus kalau kita lihat untuk detailnya, kita langsung ke bagian fakta penting nih ya. Usia domain 1 tahun dari sekarang. Data WIS-nya tersembunyi. Oke, terus kalau kita lihat juga data perusahaan, dia ini ada di GB ya guys ya. Ini ada di United Kingdom ya, Great Britannian kalau nggak salah ya, kalau salah boleh koreksi, tapi masih dari negara Inggris itu sendiri. Terus juga kita lihat juga di sini, kita lihat ya, nih penerbitannya 2024 dia baru muncul. Terus juga ada pembaharuan ya, tanggal pembaharuan di 2026. Pendaftarannya di negara GB juga, kalian bisa lihat, bahkan alamatnya juga ada. Terus juga ini negaranya masih negara GB, sama kontak teknisnya negara GB juga. Server kita lihat server US ya. Ini ke translate gitu guys. Oke, lanjut lagi registrarnya, kita lihat di sini ada server name. Country-nya US lagi. Jadi ada 2 negara, entah United Kingdom atau US, yang mereka gunakan untuk ngajuin lisensi izin dari websitenya ya, harusnya ya, jangan di luar dari itu ya. Tapi kalau di luar dari itu ya kita lihat lagi nih ya guys ya. Kemudian gue juga ngecek sekarang ya dengan bantuan ChatGPT. Dia itu menyimpulkan bahwa dari analisa dari Scam Advisor ini, dia ngecek untuk traffic atau pengunjung di website RoundKB ini relatif
rendah ya guys ya. Atau ini kemungkinan karena apa ya, reputasinya yang kurang kuat nih ya guys ya. Oke, jadi perayaan 5 tahun itu 5 itu 5 apa ya guys ya? Karena umur websitenya masih baru, belum ya 1 tahun mungkin kurang lebih, ini 5 apa ya? Ya kan? Aneh dong ya. Terus yang dipampang adalah sertifikat MSB dan SEC. Dan sekarang kita bahas untuk sertifikat MSB-nya dulu nih guys. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini dia sertifikat MSB-nya dari FinCEN, atau Financial Crimes Enforcement Network. Ya, ini dari Colorado. Dan kalau kita lihat ya, seperti layaknya MSB pada umumnya, cuma begini saja. Ya, dan seringkali gue bilang gitu ya guys ya, sertifikat MSB ini tidak menjamin atau bukan sebagai legalitas ataupun izin di bidang cryptocurrency. No. Jadi kalau ada website-website yang muncul cuma menunjukkan sertifikat MSB doang, kalian wajib hati-hati. Kenapa? Karena MSB ini cuman untuk sebagai pengecekan untuk money service kalian tuh, bisnisnya itu tidak terkait dengan terorisme, pencucian uang. Ya, ini kalian bisa lihat sekali lagi ya. Terus ya, itu kalian bisa menyimpulkan sendiri. Jadi nggak nyambung kalau misalkan ini sebagai legalitas di bidang kripto. No, karena dia cuma melayankan atau memberikan layanan untuk bisnisnya. Apakah ada ya tadi ya, pencucian uang ataupun terorisme. Selebihnya dia tidak mengecek ke sana. Bahkan MSB ini cenderung gampang didapatkan karena sifatnya yang online dan tanpa verifikasi lebih lanjut terkait usaha ataupun badan yang kalian dirikan ya guys ya. Jadi jangan sampai kalian kegocek. Kemudian ini juga ada SEC ya, SEC. Dia punya SEC dan gue tadi udah cari-cari di ChatGPT, menyebutkan sertifikat SEC-nya itu formulir D. Nah, ini jujur gue belum mengerti ya tadinya. Nah, setelah gue cari tahu guys ya, kita ke webnya SEC. Seperti kalian lihat di sini, namanya cocok ya, Ron KB Block Exchange. Ini nomornya juga. Oke. Nah, ini ada dokumennya di sini guys. Kita lihat dokumennya. Nah, ini dia dokumennya. Jadi di SEC formulir D atau form D ini kalian bisa lihat langsung disclaimer di bagian atas ini ya guys ya. Ini kalian bisa baca bahwasanya dia menyebut ya, has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. Artinya adalah dari formulir D ini itu tidak menjamin kalau hasilnya itu akan akurat dan selesai semuanya gitu ya. The reader should not assume that the information is accurate and complete. Itu juga udah di disclaimer sama mereka. Ini pas ya, form D. Oke, terus kita lihat lagi. Jadi kemungkinan mereka ini ngurus izinnya di United States ya, bukan di United Kingdom. Nah, ini kalau kita lihat ya, incorporate namanya Colorado, terus juga nama perusahaannya, alamatnya ya kan. Kalian bisa lihat, terus juga ada nomor teleponnya di sini. Nah, di sini ada related person. Ini ada Andre Hasman. Ya, dia di Colorado. Oke, kalau tadi itu banyakan di GB ya. Oke. Terus kita lihat aja investing. Di sini juga ada issuer size-nya. Oke, kita scroll aja ke bagian bawah, guys. Oke. Ini juga ada sales-nya. Tetap namanya sama dari Andre Hasman ini. Kemudian kita scrolling lagi aja sampai ke bagian bawah. Dan di sini title-nya adalah seorang CEO. Jadi di sini baru ketemu kalau MSB ini CEO-nya adalah Andre Hasman ini guys. Tapi gue coba-coba cari
dengan menggunakan ChatGPT, terus juga di Google, gue nggak ketemu guys. Bahkan untuk LinkedIn-nya juga tidak ditemukan untuk Andre Hasman ini. Tapi kalau kalian tahu boleh bantu di kolom komentar ya. Kemudian ada nama lain yang gue temukan ini dari news dari Sindo News ya guys ya. Nih kita scrolling aja ke inti yang mungkin gue mau cari di sini adalah ini ya guys ya. Kata-kata ini. Oke. Nah, ini kata Public Relation Officer Ron KB Block Exchange Aditya Pratama. Dan lagi-lagi gue coba cari ya Aditya Pratama, Aditya Public Relation, terus juga Aditya Ron KB. Itu tidak gue temukan guys. Dan sangat umum banget nama Aditya Pratama di Indonesia ya guys ya. Tapi kalau kalian tahu boleh bantu share di kolom komentar ya guys ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih formulir D atau form D SEC ini? Apakah bisa dikatakan sebagai legalitas dari Ron KB? Jadi sebenarnya form D ini tidak menunjukkan untuk legalitas ataupun izin dari Ron KB ya guys ya. Justru form D ini hanya sebagai informasi dari Ron KB ke SEC bahwa mereka itu bermaksud menjual sekuritas kepada investor tertentu di bawah regulator D. Ini artinya bahwa SEC telah menyetujui ketika form itu muncul ya guys ya, dan merekomendasikan atau mengaudit keabsahan penawaran tersebut. Tapi sekali lagi ya, form D ini ya bukan izin dan tidak menjamin keamanan investasi ya, karena ini bukan legalitas ya. Karena sekali lagi tadi penawarannya itu dibuat oleh dirinya sendiri guys ya. Jadi jelas form D dari SEC itu bukan legalitasnya. Oke, kita scrolling ke Facebook sekarang guys ya. Ada yang nge-share seperti ini. Halo Ron KB, dana pengguna Indonesia stuck sejak 22 Desember. Hampir seminggu belum ada solusi. Mohon perhatian tim Ron KB, bantu kami selesaikan ini. Kami berharap solusi cepat. Jika tidak, kami terpaksa berbagi pengalaman ini di media sosial dan komunitas kripto untuk mencari bantuan lebih luas. Oke, terus kita lihat lagi. Tadi gua ada nemu juga orang-orang nge-share, karena susah banget guys, karena banyak banget yang nge-share kayak gini nih. Share-sharean dari Ron KB ini gua sampai, nah ini ya 23 Desember ya, Ron KB mulai banyak drama. Nah kita lihat komentar orang-orang seperti apa guys. Waduh, saya sudah bayar biaya verifikasi. Dan ternyata WA grup mentor Arianto Widodo bukan cuma ada satu. Ternyata selain WAG yang di atas ada WAG lain. Bagi sudah ikut Ron KB sebaiknya jangan ikuti permintaan pembayaran 2%. Apa tuh guys ya? Sudah bayar belum tentu bisa WD, anggap buang sial. Terus dia nge-share ini, dari kemarin tarik gak masuk. Penipuan kah? Hati-hati, wah banyak yang mulai kena dari awal sudah berbau-bau big bashing. Oke. Terus oke, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat ya, membayar 2% untuk biaya pun, mengirimkan data KTP dan segala macamnya. Nah ini karena apa ya, gue tuh susah banget guys ya untuk bisa akses informasi dari Ron KB ini, bahkan dari membernya sendiri ataupun juga aplikasinya ya. Tapi dari beberapa hal yang tadi gue sampaikan, kesimpulannya juga tetap tidak akan gue investasi di Ron KB, karena banyak kok aplikasi investasi di bidang kripto yang sudah legal resmi di Indonesia, banyak juga, ataupun misalkan gak legal di Indonesia, ada beberapa di luar negeri tapi udah ternama dan juga udah bukan kaleng-kaleng lagi ya guys ya. Jadi kenapa harus nyoba hal-hal baru yang iming-iming untungan, terus masukin sertifikat MSB, formulir D SEC, kan nggak nyambung gitu ya guys ya. Dan tampilan website ya cuma kayak gitu aja. Jadi menurut gua next kalian bisa lebih berhati-hati lagi dalam berinvestasi. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.